Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safat Huda. Kali ini kita akan membahas kontrak belajar ya. Nah, di materi dan pembelajaran IPA di SD. Nah, ini ada komponen materi dan pembelajaran IPA di SD. Saya akan sedikit menguraikan apa itu materi, apa itu pembelajaran IPA di SD, sehingga nanti kita di dalam proses pembelajarannya ya eh, bisa lebih efektif begitu ya, efektif dan efisien tentunya. Nah, terkait dengan materi, materi itu benda atau bahan ya, sesuatu yang tampak menempati ruang dan memiliki massa. Nah, ini memiliki massa nih, massa sedikit saja saya uraikan, massa itu berbeda dengan berat ya. Berat itu adalah besaran turunan, massa itu adalah besaran pokok. Nah, banyak kesalahan yang terjadi kalau ditanyakan berat, misalkan berat kamu berapa? 10 kilogram. Nah, salah ya. Yang betul adalah ketika kita ditanya berat, itu belum dikali gravitasi. Gravitasi kan 9,8 atau 10 ya. Nah, jadi kalau misalkan beratnya tadi ditanya 10, nah itu sebenarnya belum dikalikan dengan gravitasi 10. Jadi seharusnya jawabnya di 100 ya, 100 kilo ya, karena berbeda dengan massa. Kalau massa itu dia kan besaran pokok, jadi berdiri sendiri, berbeda dengan berat ya. Berat itu kan W lambangnya. W itu lambangnya sama dengan M kali G, massa dikali gravitasi. Nah, baru ketika seperti itu jawab berat itu benar gitu ya. Itu ya sedikit saja untuk mencerahkan. Nah, terkait dengan pembelajaran, pembelajaran itu sebuah proses ya, cara perbuatan menjadi belajar. Jadi ya proses-proses ya, nanti ada cara, ada metode ya, bagaimana kita nanti mempelajari IPA di SD ya, seperti apa ilmu pengetahuan alam yang nanti diterapkan di SD. Dan kita tahu bahwa IPA itu kan ilmu alam ya, nanti ada komponen biotik dan abiotik, dan yang terkait dengan itu semua pasti nanti akan dibahas ya, akan diulas ya. Jadi cakupannya luas ya, seperti itu ya. Paham ya? Oke, next ya. Next. Nah, ini sedikit perbedaan pendidikan tatap muka dengan pendidikan jarak jauh ya. Nah, di pendidikan tatap muka ya, pengajar dan mahasiswa ya, kita sudah tidak asing lagi lah ya, kita pengajaran mahasiswa bertemu langsung di dalam satu ruangan kelas, melakukan proses pembelajaran ya, membahas materi, membahas teori begitu ya, praktik dan semuanya ya, seperti itu. Dan memang posisinya nanti bisa lebih, psikologinya juga bisa lebih nyambung ya, berbeda dengan yang pendidikan jarak jauh begitu. Nah, yang kedua adalah pendidikan jarak jauh. Di mana di pendidikan jarak jauh ini ada media ya, ada media, ada penyambung, ada perantara begitu ya. Nah, ada itemnya, ada pengajar, mahasiswa, dan media. Nah, media ini kan banyak nih sekarang, apalagi di masa pandemi, medianya bisa menggunakan Google Meet, Zoom Meeting, ya. Terus apalagi ada Zelo, ya. Nah, itu digunakan, ada Google Classroom, itu digunakan semua untuk posisinya memperantarai agar si pengajar dengan mahasiswa itu atau dengan peserta didik itu bisa melakukan interaksi pembelajaran begitu ya. Jadi lebih ke arah dunia digital ya, digitalisasi. Dan sekarang memang posisinya di masa pandemi ini di pendidikan jarak jauh atau via media begitu, itu sudah dibahas ya, sudah dibahas, dan nanti mungkin lagi diproses digodok 40%-nya, nanti mungkin sekitar 40% lah, nanti pendidikan itu sudah include ke pendidikan dengan media ya. Maka kita di masa sekarang ini harus benar-benar bersiap ya, seperti itu. Dan memang mungkin terkait dengan pendidikan jarak jauh dengan media ini nanti banyak sekali hal-hal yang bisa kita temukan ya, baik permasalahan atau misalkan kendala-kendala, nanti itu dibahas lah ya selanjutnya. Itu ya terkait dengan perbedaan pendidikan jarak
pendidikan jarak jauh dengan pendidikan tatap muka, seperti itu ya. Nah, di tutorial dan penilaian, nah kita kan nanti di tutorial tatap muka itu nanti TTM itu merupakan layanan bantuan belajar ditandai dengan adanya pertemuan langsung secara tatap muka antara tutor dengan mahasiswa. Nah, TTM dikelompokkan menjadi dua, yaitu TTM wajib dan TTM atas permintaan ATPEM. Nah, di TTM wajib ya seperti biasa nanti ada 8 kali ya, 8 kali pertemuan tatap muka, dan makanya di dalam prosesnya kita harus benar-benar apa ya namanya, benar-benar mandiri gitu ya. Nanti kita akan berbicara terkait dengan bagaimana konsep mandiri, bagaimana belajar mandiri, seperti itu ya. Nah, kalau yang ATPEM itu mungkin nanti kalau misalkan ada kendala dan lain-lain butuh apa namanya diskusi lebih lanjut dengan tutor, itu bisa nanti tinggal berkomunikasi ya dengan administrasi, dengan staf untuk melakukan ATPEM gitu ya. Nah, itu ya terkait dengan wajib, TTM wajib dengan ATPEM. Nah, di pedoman penilaian TTM nanti di sini ada nilai tutorial ya, terkait dengan jumlah minimal ya. Minimal mahasiswa hadir 5 kali, maksimal 8 kali. Dan 5 kali itu kalau bisa diusahakan tidak pada pertemuan 3, 5, dan 7. Nah, sekarang di pertemuan 3, 5, dan 7 itu nanti ada tugas tutorial yang nantinya posisinya itu nanti akan apa namanya, bisa menghambat proses pembelajaran di kelas gitu ya. Nah, ini prosesnya untuk nilai tutorial ini ada nilai tutorial yang nilai akhir, itu nanti ada nilai partisipasi 3 dikali nilai partisipasi plus 7 NTT. NTT ini nilai rata-rata tugas tutorial ya. Jadi nanti ada tugas tutorial di tutorial pertama, tutorial ketiga, tutorial kedua itu di pertemuan kelima, dan tutorial ketiga itu di pertemuan ketujuh. Lalu nanti 3P plus 7 NTT ini dibagi 10 ya, seperti itu. Ini untuk perhitungan pedoman penilaian TTM ya. Jadi seperti itu. Itu ya. Oke, next ya. Oke. Nah, di nilai partisipasi ini nilai partisipasi ya, kesiapan mengikuti tutorial, telah membaca modul, telah mengerjakan PR yang ditugaskan tutor, kehadiran dalam tutorial tepat waktu, menyerahkan tugas tutorial tepat waktu, keaktifan dalam kelas tutorial. Catatan, tugas tutorial ulang hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak hadir dengan menunjukkan surat keterangan dokter atau kondisi darurat ya, force majeure. Nah, posisinya adalah nilai partisipasi itu dilihat ya, keaktifan di dalam kelas seperti apa ya. Kalau misalkan teman-teman melihat gambar di sebelah kanan ini pada saat praktikum ya, di sebelah praktikum, jadi keaktifan di kelas ya, baik itu bertanya ya kan, baik itu nanti ada sesi diskusi, maka itu dimasukkan ke dalam nilai partisipasi begitu. Nah, selanjutnya ada kehadiran dalam tutorial tepat waktu. Nah, di kehadiran dalam tutorial tepat waktu ini menjadi penting juga nih, menjadi penilaian bagi kami ya, para tutor, untuk menilai ya, untuk menilai dalam prosesnya begitu. Seperti itu. Lalu menyerahkan tugas tutorial tepat waktu. Nah, menyerahkan tugas tutorial tepat waktunya juga sama nih, karena biasanya menyerahkan tugas tutorial itu seminggu setelah proses tugas tutorial itu diberikan. Jadi harap dikerjakan dengan baik, dengan seksama, dan nanti bisa langsung diupload di LMS begitu ya. Nah, tadi keaktifan di dalam kelas itu menjadi hal yang proses pembelajaran yang bisa dinilai begitu ya oleh kami begitu. Maka itu menjadi poin-poin penting ya, poin-poin penting yang harus harus diperhatikan oleh mahasiswa begitu ya. Seperti itu. Oke ya. Next. Nah, ini tadi nilai partisipasi dan pembelajaran. Nah, ini ada materi dan pembelajaran IPA. Nah, ini ada pembelajaran kegiatan yang menuntut mahasiswa untuk melakukan proses belajar konsep atau prinsip materi mata kuliah yang
dilakukan di dalam kelas tadi ya, terkait dengan pembelajaran itu proses, cara ya, yang nantinya di dalam itu kita membahas ya, terkait dengan bagaimana apa namanya, membahas materi ya, menjelaskan materi begitu. Nah, apapun itu, menggunakan dengan metode gitu ya, menggunakan dengan media kan di kelas juga kita ada media demonstrasi dan yang lain-lainnya seperti itu. Nah, di mata kuliah materi dan pembelajaran IPA itu nanti nilai akhirnya hanya ditentukan oleh nilai kegiatan belajar di kelas dan ujian akhir. Jadi nanti kita ada dua nih. Nanti nilai kegiatan belajar di kelas tadi ya, ada nilai partisipasi dan nanti nilai akhir, ujian akhir. Nah, ini nih harus diperhatikan ya. Karena memang eh, selama ini mungkin mahasiswa berpikirnya keaktifan di kelas itu begitu ya, datang tepat waktu itu tidak dihitung ya. Nah, itu mindset yang tidak tepat. Nah, jadi sekarang saya jelaskan bahwa posisinya adalah itu harus diperhatikan karena itu menjadi proses penilaian bagi kami. Nah, dan pula nanti ujian akhir. Nah, ujian akhir ini posisinya kalian jangan sama sekali menghafal, tapi mengerti gitu ya, paham. Karena nanti soal-soal yang diberikan itu soal-soal yang aplikasi ya, bukan C1 C2, bukan apa, bukan siapa, ya bukan sebutkan, bukan, tapi nanti di ujian akhir itu posisinya adalah pertanyaan-pertanyaannya tentang aplikasi ya, bagaimana caranya, kenapa seperti ini begitu. Nah, jadi saya tekankan bahwa kalian harus memahami dan mengerti ya, sehingga nanti ada proses berpikirnya berbeda ya, sudah C3 ya konstruktivismenya. Jadi kalau di taksonomi ilmu itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti minimal itu di C3. Jadi kalau misalkan kalian mengandalkan hafalan itu nanti akan kesulitan begitu di dalam mengajarkan ujian gitu ya, seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan ya terkait dengan hal pada saat ujian akhir ya, seperti itu. Next ya. Nah, ini ada tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan di dalam prosesnya, di dalam proses pembelajaran. Nah, ini ada pertama aja ada diskusi ya. Nah, seperti biasa nanti tutor itu ya, dosen itu nanti posisinya ada sebagai perantara dan nanti ya mahasiswa begitu berdiskusi ya, mahasiswa ya berdiskusi, presentasi, tanya jawab begitu, dengan pokok bahasan yang sudah tertera ya. Selanjutnya nanti seperti itu. Nah, nanti di situ akan terjadi proses pembelajaran yang lebih bagus begitu ya. Nanti dosen juga akan membimbing ya ketika misalkan ada permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk dibenarkan begitu ya, untuk dijawab, untuk ditambahkan ya. Karena dosen, karena tutor itu berkewajiban nanti di situ tutor memberikan arahan, masukan dan bimbingan atau jawaban kalau misalkan dirasa ketika diskusi ada hal-hal yang perlu ditambahkan gitu. Nah, terkait dengan ruang lingkup materi, tentu kita di ruang lingkup materinya adalah tadi terkait dengan materi pembelajaran IPA di SD. Nah, nanti mungkin ada sedikit pembahasan ya, ada pokok-pokok bahasan yang misalkan ada bekerja ilmiah, klasifikasi dan adaptasi makhluk hidup gitu ya. Salah satunya ada makanan sehat, pendidikan kehidupan keluarga. Nah, itu sedikit saja ruang lingkup dari materi perkuliahan kali ini gitu ya. Nah, lalu di konsep belajar mandiri. Nah, ini konsep belajar mandiri ini menjadi hal yang penting nih. Karena nanti kalian itu memang harus posisinya harus belajarnya itu inisiatifnya harus jalan gitu, inisiatif. Lalu di situ tidak ada bantuan ya dalam hal misalkan kayak
tujuan belajar, metode gitu ya, metode-metode yang digunakan oleh kalian begitu ya. Lalu nanti juga ada terkait dengan evaluasi belajar juga. Nah, maka di konsep belajar mandiri ini kalian yang mengenal kalian diri sendiri gitu. Jadi posisinya harus benar-benar di-create, didesain sesuai dengan peran kalian. Kalau misalkan kalian posisinya misalkan sibuk ya, misalkan ada kerjaan, nah itu bagaimanapun caranya kalian harus bisa berinisiatif di sini ya, berinisiatif karena ditekankan mandiri, berinisiatif untuk melakukan proses belajar ya, karena kalian berbeda dengan peserta didik yang lain. Kalian sudah andragogi, kalian sudah mengerti semua baik buruknya seperti apa ya kan, reward and punishment-nya seperti apa begitu ya. Ketika misalkan rajin gitu ya belajar, maka otomatis efeknya adalah, implikasinya adalah nilai yang didapat akan bagus, karena nilai itu bukannya nilai itu mengikuti maksudnya. Jadi sebabnya dulu nih, sebabnya kita belajar, kita mengetahui bagaimana belajar konsep mandiri. Nah, bagaimana kita cepat belajar itu seperti apa? Apakah kita tipe audio visual, apakah kita tipe visual atau tipe audio saja ya. Nah, seperti itu kan banyak macam-macamnya. Maka itu bisa mempermudah kalian untuk belajar ya, seperti itu. Nah, di contoh belajar efektif ya, di belajar efektif ini kalimat efektif harus diinikan dulu ya, harus saya sedikit uraikan dulu. Nah, efektif di sini itu maksudnya adalah ketika kita punya tujuan, mendapatkan tujuannya itu hasil dan target yang diharapkan itu tepat waktu. Jadi ini terkait dengan waktu gitu. Efektif itu terkait dengan waktu. Jadi tepat waktu. Jadi kalau misalkan posisinya kayak misalkan kita nih kuliah 4 tahun. Nah, maka kalau kita kuliahnya efektif, maka itu posisinya kita harus tepat waktu selama 4 tahun. Terus misalkan kita indikator yang lain ketika kita efektif belajar itu adalah misalkan nilai kita bagus. Nah, itu tanda kita belajarnya sudah efektif gitu ya. Nah, ada berbagai macam contoh ya. Mungkin saya akan kemukakan contoh terkait dengan belajar efektif. Itu yang pertama adalah bisa belajar bersama. Jadi kalau belajar bersama ya minimal 2 orang gitu. Itu bisa lebih enak tuh, kayak tutor sebaya tuh, itu tektoknya akan lebih enak begitu posisinya. Lalu ada juga misalkan belajar rutin tapi tidak lama, jadi belajarnya continue gitu, misalkan belajar 10 menit gitu kan, 5 menit gitu ya, minimal 10 menit lah, 10 menit gitu diulang-ulang, terus diulang gitu ya, difahami gitu ya, dimengerti gitu ya. Kalau misalnya ada soal, kerjakan soal gitu, itu 10 menit ya, setiap hari continue gitu. Nah, itu maka itu akan lebih mudah tuh ya. Itu contoh belajar efektif. Dan selanjutnya misal contoh selanjutnya ada mengerti ya. Jadi kita mengerti, belajar itu mengerti bukan menghafal. Jadi belajarnya bermakna gitu. Karena tadi kalau kita belajarnya itu mengerti bukan menghafal, itu maka nanti akan berbeda dengan yang belajarnya menghafal. Nah, maka contoh belajar efektif itu ada belajarnya mengerti, bermakna gitu. Seperti itu. Jadi jangan keliru ya. Atau selanjutnya contoh selanjutnya belajar efektif itu adalah belajar dengan praktik. Nah, ini belajar dengan praktik terkait dengan tadi, kalau misalnya kita sudah mengerti map, nah kita coba mengerjakan soal gitu ya. Kalau misalkan di materi ada praktiknya, maka kita coba praktekkan gitu ya, seperti itu. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan materi atau di kontrak belajar kita, sehingga nanti posisinya mudah-mudahan di awal ini menjadi lebih mengerti dan paham ya nantinya. Jangan sampai ada miskonsepsi ya, jangan sampai ada pemahaman yang salah begitu ya, sehingga nanti untuk lanjutnya lebih mudah begitu ya, seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.